Setiap anak yang lahir murtahanun tergadai biaqiqatihi dengan akikahnya. Semua anak yang lahir ini tergadai. Jadi kalau surat tanah kita gadaikan karena perlu duit, maka sesudah kita ada duit kita tebus. Begitu juga dengan anak ini yang tergadai ini ditebus. Bagaimana cara menebusnya? Yang pertama, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Disembelihkanlah kambing pada hari yang ketujuh. Dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq, kalau tidak bisa hari ketujuh karena sibuk tak sempat, bisa hari ke-14. Tak bisa hari ke-14, hari ke-21. 7, 14, 21. Kalau tidak bisa 21, tak usah lagi tengok kalender. Setahun, 2 tahun, taman SD. Bahkan kata Syekh Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi meninggal tahun 676. Kata beliau, tidak terbatas umur. Jadi bapak ibu yang belum akikah, mana tahu ada belum akikah, boleh akikah setelah dewasa. Maka saya bahas dalam buku 37 masalah populer, ada satu pembahasan, boleh akikah sesudah dewasa. Nah, jadi kalau ada di antara bapak ibu belum akikah, booking memang grup Nasid ini, buat nanti sore. Tapi rambut tidak potong lagi. Kemudian tidak pula diayun pakai marhaban lagi, sekedar memotong kambing sapi aja lah. Tulbahu anhu yauma sabi'i, disembelihkan kambing. Menurut mazhab Syafi'i, anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi dalam fikih sunnah Syekh Sabiq mengatakan laki-laki pun 1 ekor kambing. Jadi sebenarnya ini perbedaan mazhab. Mazhab Hanafi, karena Syekh Sabiq itu mazhabnya Hanafi. Jadi kata dia 1 ekor kambing cukup. Nah, jadi kalau ada yang membuat 1 ekor kambing, itu berarti dia 2 kemungkinan. Pertama ikut mazhab Hanafi, yang kedua polit, bakhil, tak mau keluar duit. Nah, oleh sebab itu, tapi kalau saya, anak saya laki-laki, saya buat 2 ekor kambing. Kemudian boleh disatukan dengan 1 ekor sapi untuk misalnya 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Jadi 2, 2, 2, 6, 1. Misalnya ada kita 1 RT, lahir kebetulan serentak itu, tak cuma nama settingnya serentak. Lahir dia 2, 3 laki-laki, 1 perempuan. Lalu kemudian dicampurkan menjadi 1, boleh menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau Syekh Sabiq dalam fikih sunnah kata dia tak boleh. Akikah tak boleh bercampur, mesti 1 ekor kambing. Nah, saya sebutkan ini supaya kalau terjadi konflik di tengah masyarakat, kalau ada yang membuat nanti mana tahu ada dibuatnya akikah pakai sapi, itu menurut mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i banyak pakai kias, dikiaskannya ke kurban. Kalau kurban boleh pakai sapi, maka akikah pun boleh. Karena inti substansinya sebenarnya bukan masalah sapi kurban. Yang penting bagaimana bersedekah, itu substansi maknanya. Karena tak mungkin kita duduk-duduk menyanyi-nyanyi tak makan kan? Maka tadi Akhi Tony katakan, Ustaz tausiah panjang sikit, sudah ini ada makanan Ustaz gitu ya. Cara menebus pertama, sembelihkan kambing. Setelah disembelihkan kambing dengan hukum-hukumnya tadi, yuhlaku, dicukurkanlah rambutnya. Nah, itulah tadi maka kita potong. Banyak udah motong tapi belum juga habis rambut tadi. Karena nanti akan dicukur oleh yang pandai mencukurnya, karena kulit kepala bayi ini lembut. Tukang pangkas belum tentu pandai. Nah, lalu kemudian setelah dicukur, ketika rambut Sayyidina Al-Hasan anak Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW itu, kata Nabi, timbanglah rambut anakmu ini Fatimah. Maka ditimbang Fatimah lah, bersedekahlah dia seberat perak. Perak itu 1 gram sekarang 70.000. 70.000 1 gram. Jadi, tapi Pak Ustadz di kampung kami kata orang pakai emas, itu kias. Hukum aslinya perak. Jadi kalau ada yang membuat pakai emas, bagus. Yang tak boleh itu emas ditukar ke perak. Kalau perak tukar ke emas, boleh, bagus. Itulah hebatnya ajaran Islam, dibuatnya perak. Coba kalau dibuatnya emas. Ya kalau rambut anak tipis macam ini. Kalau gondrong, begitu timbang 1/2 kilo. Lalu kemudian setelah cukur nanti ditimbang pakai timbangan emas, dapatlah beratnya misalnya 10 gram.
kali 70.000 segram, 700.000 sedekahkan ke fakir miskin, anak yatim, fisabilillah, untuk masjid, untuk kepentingan umum. Yuhlaku, sudah dicukur rambutnya, wa yusamma, dikasihlah nama yang bagus-bagus, tapi tidak mesti berurutan. Tadi mesti ini kambing dulu, habis itu cukur baru ke nama, enggak. Makanya tadi kasih nama. Sama itu kasamakallah, ku kasih engkau nama seperti yang sudah diberikan Allah SWT. Kata Nabi, kasihlah nama yang bagus-bagus, nama-nama Nabi, contohnya Musa, atau nama yang disematkan nama Allah di situ, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Muhammadun Rasulullah, alaihi salatullah, wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alaihi salatullah, wa alihi wal ahibba.